Tapi begini Prof Ikrar, pertanyaan saya tadi ya, rakyat memang sudah menentukan dan yang menang mengatakan ya sudah hargai saja pilihan rakyat. Sementara yang kalah mengatakan ini karena ada potensi kecurangan di sana ke sini. Jadi sebetulnya apakah ini hanya karena perbedaan persepsi saja antara yang menang dan kalah sehingga itulah argumen-argumen yang dihasilkan di tengah masyarakat? Ya, kalau kita lihat soal kecurangan ya, kalau saya melihatnya sih bukan cuma pada hari kemarin ya, ketika orang mencoblos, tapi bahkan jauh-jauh hari sebelum itu ya. Dan saya terus terang ya, sebagai mantan pendukung Pak Jokowi ya, itu berubahnya memang sangat terlambat ya. Mungkin sama dengan Pak Andi Wijayanto ya, Mas Andi ini yang dulu juga bersaya di Lemhanas gitu ya. Itu kita melihat bahwa kok terjadi sesuatu yang aneh dari sikap Pak Jokowi ya, baik terhadap partainya sendiri maupun kemudian terhadap teman-temannya sendiri juga ya di dalam partai itu. Dan saya tambah aneh ketika misalnya persoalan di MK itu ya, yang menentukan Gibran akhirnya lolos menjadi calon wakil presiden. Nah disitulah mulai yang berbagai kecurangan itu semakin menggelinding ya, yang tadi juga dikatakan oleh Mbak Bibit ya, bagaimana kecurangan itu terus terjadi ya. Dan buat saya ya, penggunaan kata sakti bahwa ini dari Pak Jokowi ya, bahwa kami penerus Pak Jokowi, atau kalau Anda mau terus mendapatkan bansos itu pilihlah siapa yang didukung oleh Pak Jokowi ya, itu menjadi suatu mantra-mantra yang kemudian berpengaruh terhadap masyarakat ya. Dan Anda lupa juga, ini juga yang menjadi kesedihan saya ya, rupanya memang pemilih Indonesia itu lebih dari 120 juta orang ya, itu rupanya berpendidikan juga di bawah D3 ya. Itu cukup besar ya. Dan juga yang lebih menyedihkan lagi bahwa sebagian masyarakat Indonesia yang ikut di dalam pemilu 2024 ini itu juga adalah penerima bansos ya. Makanya kemudian kenapa saya waktu itu juga cerewet soal bansos ya, karena buat saya itu juga harus diatur ya, ke depan harus diatur. Apakah benar yang dikatakan oleh misalnya Anies Baswedan ya, bahwa bansos itu untuk penerima bukan untuk pemberi kan. Kalau ini kita lihat kan di dalam pemilu ini yang mendapatkan nama baik itu adalah pemberi ya, dan penerima itu senang-senang aja dibagi ya. Dan kalau kita juga misalnya, kalau saya tanya dengan orang-orang, ini kok pada pulang ke kampung? Ya kami mau pulang kampung. Terus milih siapa? Ya milih sini. Terus ada ongkosnya, kita diongkosin dan kemudian dapatlah mereka biaya-biaya tertentu itu ya. Baik. Nah yang ini yang kemudian ditulis oleh seorang alumni UGM ya, yang kemudian sedang ambil doktor di Amerika Serikat, yang mengatakan inilah yang disebut dengan authoritarian competitive ya. Jadi mereka yang berkuasa itu seakan-akan ikut di dalam pertarungan pemilu, tapi yang sudah menjadi pemenang. Apapun yang dilakukan dalam pemilu itu pasti dia menang karena dia memiliki sumber-sumber kekuasaan yang begitu kuat. Oke, baik. Ada banyak potensi kecurangan atau dugaan kecurangan yang katanya sudah terjadi jauh-jauh hari sebelum pencoblosan, Mbak Titi. Tapi apakah yang jauh-jauh hari sebelum pencoblosan ini bisa dijadikan sebagai landasan untuk dibawa ke MK, kemudian untuk mengatakan ini telah terjadi kecurangan secara TSM sejak jauh-jauh hari sebelum pencoblosan? Apakah itu bisa dibawa? Segala materi yang sudah terjadi di Dirty Vote misalnya, apakah itu bisa menjadi landasan? Kita akan bahas nanti pemirsa, usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.